Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ihsan Zetatu. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan studi S3 saya dan meraih gelar nilai A. Harapannya bahwa dengan adanya riset yang saya lakukan bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Banggai dalam proses penentu kebijakan terutama pada SKPD yang berkaitan dengan pertanian. Yang kedua, bahwa riset saya ini bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya sehingga bisa melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh agroindustri, infrastruktur dan sumber daya alam terhadap pendapatan petani di Kabupaten Banggai. Alhamdulillah, ucapan terima kasih saya kepada pimpinan Universitas Tadulako, Bapak Rektor Profesor Dr. Sergio, dan seluruh kopromotor serta tim penguji yang selama ini telah memberikan masukan dan arahan dalam proses penyelesaian studi yang saya lakukan di program Pasca Sarjana. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Jumat tahun 2017, seluruh jemaah dan sejahtera dengan dilakukan pada program Pasca Sarjana 2019 atas nama Ihsan Zetatu dengan judul Pengembangan Industri, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam terhadap pendapatan petani berbasis agribisnis Malaysia di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, dimulai. Terima kasih sudah ujian di Kabupaten Sulawesi Tengah memasuki provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tim penguji, saudara Promotorus, Bapak Ibu sekalian, dengan membangun ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sidang promosi doktor atas nama Promotorus Ihsan Zetatu dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sebagai tradisi akademik, ketua tim promotor yang kebetulan saya sendiri akan menyampaikan pertanggungjawaban akademik saudara Promotorus Ihsan Zetatu. Karena itu kami mohon waktu 2-3 menit untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang selama ini kita anut di Universitas Ternakop. Saudara Ihsan Zetatu adalah mahasiswa program Doktor Ilmu Pertanian yang dibimbing oleh saya sendiri, Profesor Muhammad Kasir, kemudian Promotor Profesor Dr. J.C. Rahman MP, hari ini beliau berhalangan, kemudian Promotor kedua Bapak Dr. Rustam Abdul Raud SP MP. Saudara Promotor selama konsultasi sejak awal mulai dari penyusunan proposal telah mengalami beberapa kali perubahan judul, tetapi pada sisi substansi tetap tidak bergeser yang terkait dengan
agribisnis bawang merah di Kabupaten Banggai. Karena itu sampai akhirnya tiba pada hari ujian promosi doktor, judul yang disepakati setelah melalui berbagai sidang-sidang ujian adalah pengaruh agroindustri, infrastruktur, dan sumber daya alam terhadap pendapatan petani berbasis agribisnis bawang merah di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Selama dalam proses konsultasi sejak proposal sampai ujian terbuka disepakati, saudara Irsan Setatu ini memiliki spirit yang begitu tinggi dalam menyelesaikan tugas-tugas dan masukan dari tim oponen maupun tim pembimbing yang alhamdulillah terus dilakukan koreksi berbagai sisi, mulai dari metodologi penelitian, pembahasan yang disajikan, sampai dengan novelty yang dapat dipersembahkan melalui karya tulis disertasi yang insya Allah hari ini akan dipertanggungjawabkan di depan tim penguji. Irsan Setatu ini secara pribadi kami juga mengenal banyak, karena beliau ini, saudara promotorius ini, bimbingan saya sejak S1, S2, dan S3. Jadi beliau ini adalah kolega di bidang akademik dan juga sebagai anak dari dimensi bimbingan di dunia pendidikan tinggi S1 sampai S3. Dan beliau ini termasuk promotorius yang memiliki kecakapan-kecakapan tertentu, dan hari ini akan dibuktikan di depan tim penguji. Dan akhirnya kami ingin sampaikan bahwa apapun yang menjadi keputusan dalam ujian ini yang akan dinilai oleh seluruh tim penguji merupakan keputusan tertinggi yang kami akan junjung tinggi. Kami tidak akan melakukan intervensi, dan keputusan itu adalah keputusan yang berdimensi akademik. Saya kira ini pertanggungjawaban singkat untuk saudara Prof. Irsan Setatu. Selanjutnya kami ingin sampaikan bahwa pada hari ini saudara akan mengikuti ujian terbuka dengan judul sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Namun demikian, sebelum kita melangkah pada sesi-sesi berikutnya, saya persilakan sekretaris tim penguji untuk membacakan surat keputusan terkait dengan keabsahan ujian promosi doktor pada siang hari ini. Saya persilakan Bapak Profesor Dr. Rusdi tim AGRSC. Saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keputusan Rektor Universitas Kabupaten nomor 27/2028/KP/2017 tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Rektor tentang penetapan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017. Kesatu, menetapkan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi doktoral ilmu pertanian program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor Universitas Tadulako ini. Kedua, konsekuensi yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 Mei 2017, Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS NIK 1961 0202 1989 03 1001. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Rusti yang sudah menyampaikan surat keputusan Rektor yang berkenaan dengan penyelenggaraan ujian terbuka pada siang hari ini. Saudara Profesor, tiba giliran untuk saudara sampaikan pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam disertasi saudara. Waktunya maksimal 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu. Yang saya hormati sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Basir SMS MS. Yang saya hormati sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Lawadi Asrul MP. Yang saya hormati sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Mahfud MP. Yang saya hormati sangat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP. Yang saya hormati terpelajar Bapak Dr. Insinyur Maksud Alam MS. Yang saya hormati terpelajar Ibu Dr. Insinyur Hajah Handayani MS. Yang saya hormati terpelajar Bapak Dr. Ustaz Abdullah SPMP. Izinkan saya mempresentasikan riset penelitian saya tentang pengaruh agroindustri, infrastruktur dan sumber daya alam terhadap pendapatan petani berbasis agribisnis bawang merah di Kabupaten Manggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Pendahuluan latar belakang bahwa perbedaan pertumbuhan ekonomi antara wilayah yang berada di perkotaan dan pedesaan disebabkan oleh sektor penggerak perekonomian yang ada di perkotaan bersifat multidimensi atau keanekaragaman jenis usaha. Sedangkan sektor pertanian sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian yang sebagian besar jumlah penduduknya adalah mayoritas tinggal di wilayah pedesaan. Upaya untuk mempersempit kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, maka aksi strategis yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan suatu wilayah pedesaan menjadi kota yang berbasis pertanian yang dikenal dengan istilah agropolitan. Yang kedua, yang menjadi penanggungan bahwa perlu dilakukan integrasi agribisnis bawang merah, yaitu yang pertama subsistem usaha tani dan hulu sumber daya sebagai sarana produksi, yang kedua subsistem usaha tani dan agroindustri, dan yang ketiga subsistem hilir sebagai infrastruktur. Agar integrasi infal dengan hulu hilir dapat optimal, salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung agroindustri, infrastruktur dan sumber daya alam terhadap pendapatan petani. Tujuan penelitian itu untuk mengetahui hubungan langsung dan tidak langsung sumber daya alam, peningkatan infrastruktur dan pengembangan agroindustri di kawasan agroindustri berbasis agribisnis bawang merah terhadap pendapatan petani. Tujuan khusus bahwa yang pertama untuk mengetahui pengaruh langsung pengembangan agroindustri, peningkatan infrastruktur dan sumber daya alam terhadap pendapatan petani. Yang kedua yang menjadi tujuan khusus adalah mengetahui pengaruh tidak langsung pengembangan agroindustri, peningkatan infrastruktur dan sumber daya alam secara langsung terhadap pendapatan petani. Kegunaan penelitian dari aspek ilmuwan bahwa merupakan bagian pengembangan ilmu agribisnis, khususnya pengembangan komunitas dalam meningkatkan pendapatan. Kegunaan penelitian untuk pelaku usaha akan menjadi perangkat acuan bagi sistem budidaya, investasi, industri pengolahan dan pemasaran. Sedangkan kegunaan penelitian untuk pemerintah menjadi bahan acuan pengembangan agribisnis bawang merah sebagai instrumen
pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan petani, dan sebagai dasar penyusunan regulasi perlindungan petani. Kerangka pemikiran dalam konsep pengembangan kawasan agribisnis bawang merah ada beberapa hal yang menjadi kendala. Yang pertama, bahwa pendapatan petani bawang merah itu belum meningkat dan sistem agribisnis belum kenal. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan agroindustri dan peningkatan infrastruktur serta pendekatan sumber daya alam. Dalam proses peningkatan pendapatan dilakukan analisis hubungan langsung dan tidak langsung, sehingga ada dalam sistem agribisnis yang belum optimal, ada optimasi hubungan infrastruktur agroindustri dan sumber daya alam, sehingga pendekatan pengelolaan agribisnis bawang merah dilakukan analisis hubungan langsung dan tidak langsung dalam proses pengelolaan sumber daya alam, pengembangan agroindustri, dan peningkatan infrastruktur. Yang menjadi novelty dalam penelitian bahwa riset saya itu melakukan analisis hubungan langsung sumber daya alam terhadap pendapatan petani dan melakukan riset analisis hubungan tidak langsung pengembangan agroindustri, peningkatan infrastruktur, dan terhadap pendapatan petani. Dari semuanya ini, bahwa saya mencoba dalam hal novelty penelitian bahwa saya mengkombinasikan aspek teknis dan aspek sosial, di mana menjadi pertimbangan bahwa penelitian sebelumnya itu hanya menonjol pada aspek teknis dan pada aspek sosial. Di sini saya mencoba mengkombinasikan dari aspek teknis sistem budidaya dan aspek non-teknis, yaitu aspek sosial berupa kelembagaan petani. Tahapan penelitian bahwa penelitian ini dilakukan di sentra budidaya bawang merah di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, periode September 2015 sampai dengan Desember 2016. Tahap pertama yang saya lakukan dalam penelitian itu studi pustaka, identifikasi lapangan masalah, dan tahap kedua itu analisis kebutuhan, konsultasi kepada para pakar, dan pada tahap 3 penelitian saya melakukan analisis pengukuran variabel, yaitu instrumen penelitian uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik. Dan tahap keempat dalam penelitian saya itu menggunakan field analisis untuk melakukan analisis hubungan langsung dan tidak langsung, pengembangan agroindustri, peningkatan infrastruktur, dan sumber daya alam. Hasil penelitian bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin itu besarnya 91 pria atau sekitar 86,67%. Sementara karakteristik responden berdasarkan usia, rata-rata responden yang saya teliti, yang saya ambil dalam konsep usia itu berusia di antara 40 sampai 50 tahun atau 43,81%. Berdasarkan lama berusaha tani, rata-rata karakteristik responden yaitu antara 11 sampai 20 tahun atau 40,95%. Sementara berdasarkan responden berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata responden memiliki tingkat pendidikan SLTP di atas atau 57,14%. Dari item-item hasil penelitian ini bahwa sesuai dengan BPS Sulawesi Tengah berdasarkan usia produktif bahwa berada di 15 sampai 65 tahun, sehingga dalam proses budidaya sistem usaha tani bawang merah itu sangat dimungkinkan optimasi atau optimal dalam proses menyelenggarakan sistem usaha tani. Begitu juga dengan lama berusaha tani bahwa dari 40,95% itu rata-rata petani itu memiliki pengalaman yang selalu mereka lakukan selama berusaha tani 11 sampai 20 tahun, sehingga memungkinkan adanya sistem produktivitas usaha tani yang baik. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan bahwa di sini tingkat pendidikan di atas
rata-rata 57,14% bahwa menandakan bahwa responden memiliki tingkat pendidikan yang cukup dalam proses untuk mengelola sistem usaha taninya. Analisis yang selanjutnya, hasil analisis yaitu analisis statistik deskripsi sumber daya alam, di mana rata-rata yang sangat ada beberapa variabel seperti daya pengolahan, tingkat kesuburan tanah, variabel sumber daya alam dengan rata-rata itu 3,73 itu yang memberikan secara deskripsi responden terhadap sumber daya alam pada variabel X5 yaitu jenis tanah itu sangat positif, sehingga memberikan peluang atau kesuksesan dalam sistem berusaha tani dalam meningkatkan produksi. Yang selanjutnya yang saya lakukan yaitu analisis statistik deskripsi menyangkut pengembangan agroindustri, di mana min pengembangan agroindustri rata-rata 3,64. Di sini dari beberapa variabel agroindustri, variabel mempunyai nilai tambah mempunyai respon positif dari responden yang berkisar dari 3,69. Hal ini menandakan bahwa nilai tambah daripada pengembangan agroindustri memberikan respon positif dalam proses peningkatan pendapatan petani dalam berusaha tani agribisnis bawang merah. Selanjutnya yang saya lakukan adalah analisis statistik deskripsi pengembangan infrastruktur. Di sini min pengembangan infrastruktur berkisar di 3,72. Yang terbesar adalah variabel X25 yaitu 3,69 yaitu variabel telekomunikasi. Hal ini menandakan bahwa informasi pasar sangat berpengaruh besar terhadap pendapatan, di mana petani mampu mengakses informasi pasar sehingga petani dapat dengan mudah mengetahui harga di pasaran yang berlaku saat mereka produksi usaha tani. Dalam analisis statistik deskripsi pendapatan petani, bahwa yang terbesar dari persepsi petani yaitu pada pendapatan berkisar di antara 9 juta sampai 12 juta dengan persentase 30,48%. Pendapatan ini dilakukan dengan sistem berusaha tani yang ditunjang oleh tingkat kesuburan tanah, meningkatkan produktivitas dengan teknologi yang dilakukan secara menyeluruh, baik dari sistem pemberian pupukan sehingga memberikan produksi maksimal. Dari hasil penelitian di lapangan bahwa rata-rata petani itu memperoleh 9 juta sampai 12 juta dalam setiap sekali dalam usaha tani. Yang saya lakukan itu hasil uji asumsi klasik, itu dengan melakukan uji validitas, itu untuk mengetahui tingkat keberadaan dan instrumen yang digunakan dalam penelitian. Data penelitian tentang pengaruh agroindustri, peningkatan infrastruktur dan sumber daya alam adalah nilai koreksi item total korelasi di atas 0,30 menunjukkan item tersebut merupakan valid. Selanjutnya itu uji reliabilitas, merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau diandalkan. Data penelitian tentang pengaruh pengembangan agroindustri, peningkatan infrastruktur dan sumber daya alam dengan koefisien keandalan alfa sebesar di atas 0,6. Hasil uji multikolinialitas, di sini ada variabel sumber daya alam, pengembangan agroindustri dan peningkatan infrastruktur, bahwa data uji multikolinialitas bahwa tidak terjadi gejala multikolinialitas di mana FIM lebih besar dari 1. Hasil uji heterogonadisitas, bahwa uji ini untuk mengetahui terjadi kesamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heterogonadisitas dengan menggunakan grafik scatter plot
mulai SSP tentang pengaruh pengembangan agroindustri dan infrastruktur dan sumber alam adalah tidak mengalami heterogenisitas dalam pengamatan. Hasil analisis jalur. Dalam analisis jalur yang saya lakukan adalah variabel sumber daya alam, pengembangan agroindustri dan peningkatan produksi infrastruktur, di mana hubungan langsung antara sumber daya alam dan pendapatan dengan nilai PET analisis 0,604 dan hubungan tidak langsung sumber daya alam dengan pengembangan agroindustri terhadap pendapatan itu sebesar 0,565 dan hubungan langsung pengembangan agroindustri sebesar terhadap pendapatan itu sebesar 2,771 dan hubungan tidak langsung yaitu antara pengembangan agroindustri terhadap pendapatan sebesar 1,006. Hubungan langsung peningkatan infrastruktur terhadap pendapatan petani dengan nilai analisis jalur sebesar 1,420 dan hubungan tidak langsung peningkatan infrastruktur terhadap pendapatan itu 0,107. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dengan nilai analisis jalur sebesar 0,604 bahwa setiap adanya peningkatan kegiatan sumber daya alam sebesar 1% akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan sebesar 0,604%. Begitu juga dengan pengembangan agroindustri dengan nilai analisis jalur sebesar 2,771, ini memberikan asumsi bahwa pengembangan agroindustri ini merupakan hal yang paling tinggi nilai jalurnya yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan petani. Kesimpulan bahwa nilai PET atau jalur pengaruh langsung sumber daya alam terhadap pendapatan petani adalah 0,604. Nilai PET atau jalur pengaruh langsung agroindustri terhadap pendapatan petani sebesar 2,771 dan nilai PET analisis jalur pengaruh langsung infrastruktur terhadap pendapatan petani sebesar 1,420. Pengaruh tidak langsung sumber daya alam terhadap pendapatan petani dengan pengembangan agroindustri adalah dengan koefisien mediasi pengaruh tidak langsung itu sebesar 1,087 dan pengaruh tidak langsung sumber daya alam terhadap pendapatan petani dengan peningkatan infrastruktur adalah nilai koefisien mediasi pengaruh tidak langsung sebesar 0,565. Saran bahwa yang pertama, untuk peningkatan pendapatan petani perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan wawasan para pelaku usaha dan fasilitasi informasi pasar dan teknologi dalam pengelolaan usaha serta adanya regulasi dalam perhubungan petani. Yang kedua, yang menjadi saran bahwa pengembangan agroindustri perlu dilakukan untuk diversifikasi jenis produk, peningkatan konsumsi dalam negeri. Yang ketiga, bahwa peningkatan infrastruktur perlu dilakukan untuk upaya pemeliharaan secara berkala. Yang ketiga, bahwa menjadi saran bahwa pengambil kebijakan perlu merancang model kawasan yang berbasis komoditi unggulan lokal dengan regulasi kawasan berbasis kearifan lokal. Perlu dilakukan riset yang bertujuan untuk perancangan model kawasan yang terintegrasi. Terima kasih. Dari tim penguji akan segera kita masuki, dan di hadapan saudara penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Laude Asro MP, kemudian penguji internal Bapak Profesor Dr. Mahfud MP, Bapak Profesor Dr. Madi Antara MP, Bapak Dr. Masnur Alam MP, kemudian Ibu Dr. Hadayani MP, kemudian Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdi MSc MAGRSC, kemudian Bapak Dr. Rustam Abrau SP MP. Baik, selanjutnya untuk kesempatan pertama saya persilakan Bapak
Profesor Dr. Rizwanul Asrul EP. Waktunya kurang lebih 20 menit. Terus Bapak pimpinan sidang pada pagi hari ini dan seluruh peserta dan Bapak penguji lain dan hadirin yang saya hormati, Saudara Irsan Tatu, ada beberapa hal setelah saya baca disertasi saudara, ada yang saya ingin tanyakan. Yang pertama ini, menurut saudara tadi bahwa setiap disertasi itu ada sesuatu yang baru, punya novelitas. Saudara bisa, walaupun tadi saudara sudah menjelaskan, saya minta saudara bisa menjelaskan lebih jauh. Riset ini berbeda dengan yang lain, ada sesuatu yang baru gitu. Bisa saudara menjelaskan lebih jauh sesuatu yang baru yang tidak dimiliki riset-riset sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dalam disertasi saudara, terutama lewat fact analysis, itu saudara kelihatan dalam risetnya ada 3 aspek yang saudara teliti lebih mendalam, mengenai sumber daya alam, mengenai infrastruktur, kemudian variabel agroindustri. Dalam disertasi saudara itu kelihatan bahwa variabel agroindustri lah yang memberikan efek yang paling signifikan terhadap pendapatan petani. Sehingga saya mau minta klarifikasi dari saudara. Menurut saudara, ini agroindustri punya peran yang besar dalam nilai pendapatan. Saya minta sekali lagi pendapat saudara, mengapa ini punya peran yang besar dibanding variabel-variabel lain. Kemudian yang ketiga, saya tahu persis saudara setelah melihat biodata saudara, Promovendus, saudara ini seorang pengajar, juga terakhir saudara sebagai pegawai negeri di salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah ini. Penelitian ini saya anggap sangat penting, terutama saudara dalam duduk di dalam pemerintahan. Ini terutama pemerintah daerah yang sementara saudara bertugas. Kira-kira apa saran saudara terhadap pemerintah daerah setelah saudara meneliti lebih jauh tentang agroindustri atau agribisnis bawang di daerah Luwu Banggai? Ini yang menjadi sangat penting karena pastilah saudara tidak banyak dokter yang ada di daerah, dan pasti saudara ke depan akan menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah daerah untuk memberi masukan kira-kira apa yang ingin dikembangkan, terutama dalam pengembangan hortikultura, khususnya tanaman bawang. Barangkali itu 3 pertanyaan saya, Pak pimpinan sidang. 3 pertanyaan saya ini cukup banyak sebetulnya, dan saya butuh jawaban yang lebih dalam dari saudara Irsan Tatu untuk menjelaskan lebih jauh. Terima kasih. Yang dari sangat terpelajar Bapak Prof. Laude Asrul, tanggapan saya terhadap pertanyaan yang pertama menyangkut nilai kebaruan dalam disertasi tulisan saya, bahwa nilai kebaruan atau riset yang saya lakukan, penelitian yang telah saya lakukan, bahwa di sini saya mencoba mengkombinasikan aspek secara teknis
dan mengkomunikasikan dengan aspek secara sosial yang berkaitan dengan aspek secara teknis, dengan beberapa pertimbangan bahwa penelitian sebelumnya itu kebanyakan meneliti tentang satu aspek saja, satu aspek, kalau aspek teknis monoton pada aspek teknis, dan beberapa penelitian yang lainnya itu melakukan penelitian berkaitan dengan aspek sosial saja. Di sini dalam riset saya, dalam hal mencari kebaruan, saya mencoba mengkombinasikan aspek teknis sistem budidaya agribisnis bawang merah, budidaya bawang merah, dan aspek sosial, yaitu sistem kelembagaan petani yang berada di Kabupaten Banggai. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang berkaitan dengan nilai analisis jalur, bahwa pengembangan agroindustri memberikan nilai yang cukup tinggi, yaitu dari hasil riset yang saya lakukan, nilai analisis jalur yaitu untuk agroindustri sebesar 2,771. Hal ini memberikan asumsi bahwa setiap pengembangan agroindustri sebesar 1% akan memberikan pendapatan petani sebesar 2,71%. Dalam penekanannya pengembangan agroindustri, di sini dia sangat berpengaruh terhadap pendapatan karena agroindustri memberikan nilai tambah produk sehingga bisa meningkatkan pendapatan. Beberapa penelitian komoditi lainnya yang saya contohkan seperti hanya komoditi kakao dan komoditi kelapa sawit, itu dari beberapa penelitian bahwa petani hanya mampu menjual kakao itu sebesar per kilogram hanya sebesar Rp20.000 per kilogram. Setelah dilakukan produk turunan, harga persatuan produk turunan bisa mencapai sebesar Rp400.000. Inilah sebagai acuan saya bagaimana dalam riset saya memberikan nilai tambah yang cukup baik terhadap produk agribisnis bawang merah yang memiliki nilai tambah sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani. Beberapa nilai tambah agroindustri yang ada di wilayah Kabupaten Banggai, home industry, itu berupa produk bawang merah atau produksi komoditi bawang merah ini memiliki nilai tambah yang cukup lebih terhadap pendapatan setelah dilakukan pengolahan baik menjadi bawang goreng maupun yang sekarang lagi gencar dilakukan itu untuk khusus ibu-ibu, yaitu melakukan nilai tambah bawang merah itu menjadi kue bawang merah. Dan yang sangat dominan dari hasil riset saya penelitian tentang home industry bawang merah ini, di mana bawang merah dijadikan sebagai sumber rempah terhadap produk-produk komoditi lain yang ada di Kabupaten Banggai seperti krepek pisang yang sangat berkembang di Kabupaten Banggai sehingga memiliki nilai tambah yang cukup terhadap pendapatan petani. Yang ketiga, bahwa yang menjadi saran terhadap pemerintah daerah bahwa sesuai dengan riset saya bahwa pengembangan agroindustri ini sangat mempunyai nilai yang cukup tinggi. Saya selaku sivitas dalam dunia pemerintah daerah menyarankan bahwa perlu adanya pemanfaatan pengembangan agroindustri terhadap program-program bupati pemerintah daerah baik yang masuk dalam RPJMD untuk bisa dimasukkan bahwa pengembangan agroindustri sangat penting dalam hal pengembangan peningkatan pendapatan petani yang berbasis agribisnis bawang merah.
Selanjutnya, bahwa sebagai syarat saya dalam hal pemerintah Kabupaten Banggai, saya berupaya untuk memberikan masukan dalam proses perencanaan daerah bahwa agroindustri, infrastruktur dan sumber daya alam sangat penting dimasukkan dalam program pengembangan perencanaan daerah supaya kedepannya bahwa kondisi lahan-lahan yang tidur bisa termanfaatkan dengan adanya proses perencanaan dari pemerintah daerah. Yang selanjutnya yang menjadi saran saya bahwa hasil riset saya ini bisa dijadikan sebagai acuan regulasi dalam proses perlindungan petani sehingga petani bisa mampu mengakses sistem kredit perbankan sehingga secara hasil riset Biarto tahun 2009 mengatakan bahwa dalam proses peningkatan pendapatan modal usaha itu sangat berperan dalam proses peningkatan pendapatan usaha tadi. Demikian. Terima kasih Bapak. Penguji eksternal sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Laude. Selanjutnya saya beri kesempatan Bapak Profesor Dr. Rizal Mahfud MP, waktunya 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Banggai dan sekaligus Ketua Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor dan juga sekaligus selaku Ketua Komando berbahagia saudara Promogenus. Tadi Pak Rektor sudah sampaikan bahwa saudara Promogenus ini sejak S1 sampai S3 beliau yang bimbing. Tentu transfer ilmu ini sudah langsung ini. Transfer ilmu yang dimiliki oleh Pak Rektor secara positif berkorelasi ke saudara Promogenus. Saya berharap insya Allah ke depan saudara Promogenus ini juga bisa mengikuti jejak karir dari Pak Rektor. Amin. Saudara Promogenus Irsan Setantu, saya juga sudah tahu nama saudara dari satu, cuman kalau saya lihat dari penampilan waktu di Universitas sudah terkenal, kalau penampilan sudah gagal. Dulu waktu masih S1 tidak seperti ini, ya. Kemudian sekarang sudah luar biasa penampilan dan tentu kalau sudah dokter semakin belaga lagi. Baik, kalau kita membahas tentang agroindustri dan lebih khusus tentang bawang, memang tidak sama dengan komoditi lain, tetapi secara umum komoditi pertanian ini termasuk kalau diistilahkan Pak Jokowi adalah program strategis, proyek-proyek strategis. Dan kalau kita menganggap ini komoditi pertanian itu adalah komoditi strategis. Kenapa demikian? Karena kapan saja produksi menurun atau harga meningkat, itu secara nasional menjadi gejolak, dan yang terganggu itu presiden dengan menterinya. Nah, khusus bawang ini, baik bawang merah maupun bawang putih, sekarang kan sudah terisu lagi bahwa harga pokoknya, ya. Bahkan Menteri Pertanian juga mengakui bahwa terjadi gejala harga yang sangat tinggi, dan itu karena banyak permainan bisnis
Tetapi kalaupun demikian, kita harus akui bahwa memang ketersediaan pasokan dari dalam negeri sangat terbatas. Menteri kita, Menteri Pertanian menjadikan 10 tahun ke depan bahwa ini juga bisa swasembada. Kalau Pak Yala proyek perjalanannya sudah mulai nampak bahwa akan berswasembada, nanti akan mengimpor lagi. Nah, kalau berbicara tentang pendapatan secara teori kan sederhana ini. Untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi, ya hanya 2 unsur, produksi kali harga, kan begitu ya rumus matematikanya yang digunakan oleh ilmu ekonomi. Nah, kalau mau meningkatkan pendapatan petani, bisa produksinya ditingkatkan, harganya tetap, itu tetap bisa meningkat. Bisa juga pendapatan produksi tetap, tetapi harga meningkat, pendapatan juga bisa meningkat. Nah, tentu kedua unsur ini punya strategi atau kiat-kiat bagaimana dua-duanya bisa meningkat. Nah, kalau kita di ilmu pertanian, untuk usaha tani bawang merah ini lebih spesifik dibanding dengan komoditi lain, karena bawang merah sangat sensitif atau rentan terhadap perubahan atau gejala-gejala alam. Ya, saya kira kita sudah paham semua itu. Maka sudah barang tentu yang kita harus tingkatkan adalah bagaimana pendapatan itu meningkat dengan memberi nilai tambah sehingga harganya bisa meningkat. Cuma yang menarik bagi saya di sini dari judul saudara Prometheus adalah pendapatan petani. Ya, pendapatan petani. Artinya apa? Anda ingin melihat bagaimana nilai tambah itu dirasakan oleh petani, khususnya orang. Kalau tadi secara Prometheus menjelaskan tentang kakao, itu sudah jelas dengan memperbaiki kualitas bisa nilai jual yang tinggi. Nah, sekarang tadi juga penguji eksternal sudah menanyakan itu. Apa pihak saudara? Saya kira inilah yang menjadi penting menurut saya, karena selama ini nilai tambah itu bukan petani merasakan, ya kan? Bukan petani merasakan, justru industri tadi. Nah, sekarang kira-kira saudara Prometheus bisa tidak menyampaikan apa kira-kira ide-ide saudara yang mungkin saja tidak tertuang di sini? Karena saya yakin lebih banyak yang saudara Prometheus ketahui dibanding apa yang dituangkan di sini, ya. Dan insya Allah ke depan saudara Prometheus setelah menjalani karir dan diberi kesempatan untuk memikirkan itu, saya yakin akan terungkap itu. Nah, saat sekarang saya itu secara konseptual kira-kira apa yang saudara pikirkan idenya itu menggiring bahwa hubungan antara nilai tambah itu dirasakan oleh petani, dalam hal ini pendapatan petani itu meningkat. Terima kasih. Dan pendapatan petani kaitannya dengan adanya nilai tambah, bahwa yang pertama sekali yang menjadi ide sesudah saya melakukan riset penelitian, bahwa memang ada backup dari pemerintah daerah dalam
proses ini di mana pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunannya itu pembangunan daerah memasukkan bahwa peningkatan pengembangan agroindustri yang bisa dimanfaatkan oleh petani dalam proses nilai tambah ini untuk bisa selalu tertuang dalam proses perencanaannya. Yang selanjutnya yang menjadi ide sesuai dengan hasil riset saya yang saya dapatkan adanya hubungan langsung peningkatan pengembangan agroindustri terhadap pendapatan, bahwa dalam proses untuk menciptakan nilai tambah memang perlu adanya fasilitas infrastruktur yang perlu ada dukungan dari pemerintah daerah guna memfasilitasi bahwa petani itu mampu membuat nilai tambah produk komoditas bawang merah memiliki nilai tambah. Yang selanjutnya yang menjadi ide saya bahwa adanya regulasi dari pemerintah daerah yang kaitannya dengan akses permodalan, yang selama ini kita tahu bahwa petani sangat susah untuk bisa mendapatkan kredit lunak dari perbankan tanpa adanya anggunan untuk bisa mendapatkan pinjaman. Mungkin itu yang menjadi ide dari saya. Terima kasih, Bro. Profesor Dr. Sumayata MP, waktunya juga 2 menit. Saya silakan, Bro. Terima kasih, Pak. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, seluruh hadirin yang berbahagia, terlebih pada Prof. S1 Penelitian ini cukup bagus, di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, yaitu pengaruh agroindustri, infrastruktur, dan sumber daya alam. Kalau itu diperdalam menjadi 17 variabel yang mempengaruhi pendapatan petani. Artinya begini, ke 17 variabel itu jika kita bawa ke tingkat petani, kalau itu dilaksanakan pasti pasti pendapatannya akan meningkat, karena sudah mengatakan berpengaruh secara signifikan. Jadi ketiga faktor itu berpengaruh secara signifikan. Pertanyaannya adalah untuk membawa ke tingkat petani minimal sebagian atau ke-17 variabel itu bisa dilaksanakan, itu akan menjadikan pendapatan petani itu meningkat. Nah, di sini kendalanya banyak sekali. Misalnya pengaruh tekstur tanah, struktur tanah, itu harus diperbaiki oleh petani. Kemudian informasi pasar itu harus diperbaiki oleh petani sehingga pendapatannya meningkat. Nah, kira-kira ini saya verifikasi. Apakah bisa sebagian atau keseluruhan faktor itu, ke-17 variabel itu bisa dilakukan oleh petani? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai jika itu dilakukan kondisinya adalah berdampak terhadap biaya yang dikeluarkan. Luar biasa itu biaya yang dikeluarkan untuk menyebabkan lahan itu atau tanah itu subur, maka harus menggunakan berapa coba yang tahu. Berarti jangan sampai peningkatan kos yang dilakukan tidak bisa atau tidak seimbang dengan tambahan pendapatan yang dihasilkan. Itu mohon verifikasi. Dari tanggapan dan pertanyaan yang pertama tentang bagaimana bisa, apakah bisa 17 variabel, keseluruhan 17 variabel yang mempengaruhi terhadap pendapatan petani itu bisa dilaksanakan. Dan yang pertanyaan kedua berkaitan dengan jangan sampai dalam hal pelaksanaan
pendapatan petani, biaya yang dikeluarkan itu cukup besar, tidak seimbang dengan nilai jual daripada harga produk yang dilakukan. Di sini bahwa dari riset yang saya lakukan terhadap persepsi dari 17 variabel, bahwa memang benar bahwa ada beberapa variabel, terutama variabel infrastruktur, itu perlu adanya dukungan dari pihak pemerintah daerah maupun pihak investor. Kaitannya dengan nilai pendapatan, bahwa dengan adanya backup dari pemerintah daerah yang hubungannya dengan tersedianya beberapa pendukung infrastruktur yang sangat dominan, yang sangat berpengaruh sekali terhadap pendapatan, yaitu infrastruktur yang berkaitan dengan adanya jalan usaha tani sampai ke lokasi area pertanian. Riset penelitian yang saya lakukan di Kabupaten Banggai bahwa hampir 85,5% kondisi lahan pertanian khususnya hortikultura itu telah ada jalan usaha tani, sehingga dari sisi pengeluaran petani dalam hubungannya dengan adanya fasilitas infrastruktur ini bisa, maksudnya bahwa infrastruktur usaha tani itu tidak menjadi beban bagi petani dalam proses pengadaannya, sehingga petani bisa langsung menjual ke pedagang pengumpul, di mana pedagang pengumpul yang langsung datang ke lokasi petani dengan adanya aset infrastruktur ini. Itu berkaitan dengan 17 variabel. Selanjutnya ada beberapa variabel yang memang perlu adanya dukungan yang kaitannya dengan pemerintah daerah dan investor dalam proses melakukan nilai tambah. Di sini dari hasil riset saya tentang kelembagaan petani yang ada, bahwa di Kabupaten Banggai ada perusahaan yang besar, investor yang cukup besar, yang melakukan investasi di Kabupaten Banggai itu sangat membutuhkan keberadaan daripada komoditi bawang merah ini, sehingga bentuk kerjasama yang dilakukan bagi petani itu, mereka harus dalam bentuk wadah kelompok tani dan bergabung dalam bentuk gabungan kelompok tani sehingga membentuk sebuah koperasi petani. Dengan wadah ini, pihak perusahaan itu bisa membackup dalam bentuk CSR, sehingga CSR itu dikembalikan ke petani dalam bentuk pendampingan penyuluhan maupun CSR yang berkaitan dengan subsidi pupuk untuk meningkatkan produksi komoditas bawang merah. Mungkin itu dari saya. Bapak Profesor Dr. Ijo Mas Mokal Seperti waktunya 2 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya di dalam hasil disertasi saudara menyatakan bahwa infrastruktur berpengaruh langsung terhadap pendapatan. Ini saudara nyatakan dalam hasil. Pertama saya ingin tahu jenis pendapatan bagaimana yang saudara maksudkan. Pendapatan itu paling tidak, kalau di dalam agribisnis itu ada 3 jenis. Ada pendapatan usaha tani, pendapatan petani sendiri, lalu pendapatan keluarga. Pendapatan mana yang saudara maksudkan? Kemudian bagaimana prosesnya berlangsung, pengaruh langsung infrastruktur terhadap peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir saya ingin tahu berapa besar sebetulnya peningkatannya, bukan angka rupiahnya yang saya ingin tahu,
dari berapa meningkat ke berapa atau disebut sebagai peningkatan pendapatan. Itu mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Itu bahwa yang saya maksud dari riset penelitian saya ada infrastruktur berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan petani, yaitu sebesar 1,420. Pendapatan yang saya maksud adalah pendapatan usaha tani yang dilakukan petani, di mana pendapatan itu merupakan hasil pengurangan daripada penerimaan dan biaya total pengeluaran usaha tani. Maksud dari peningkatan infrastruktur berpengaruh sebesar 1,42%, bahwa ini berkaitan dengan setiap peningkatan infrastruktur sebesar 1% akan memberikan pendapatan petani itu sebesar 1,40%. Proses terjadinya kenapa bisa adanya nilai pendapatan itu bisa ada bagi petani karena adanya peningkatan infrastruktur, bahwasanya petani-petani yang ada di Kabupaten Banggai khususnya itu sangat dominan. Infrastruktur itu sangat-sangat mempengaruhi terhadap kondisi daripada sistem usaha tani yang ada di Kabupaten Banggai, sehingga dari beberapa variabel infrastruktur, adanya telekomunikasi, infrastruktur, adanya infrastruktur jalan, infrastruktur pelabuhan bandara, itu sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Pendapatan petani meningkat dengan adanya fasilitas-fasilitas infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Banggai. Demikian. Ibu Dr. Insinyur Haja Ayani FK, waktunya juga 2 menit saya persilakan. Sudah disampaikan bahwa pengaruh tidak langsung sumber daya alam terhadap pendapatan petani bawang merah dengan pengembangan agroindustri diperoleh nilai 1,087. Nah, ini kan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung sumber daya alam terhadap pendapatan petani bawang merah dengan peningkatan infrastruktur. Nah, ini saya tanyakan, yang pertama, karena pada sumber daya alam itu ada 6 variabel itu yang berpengaruh, dan pada agroindustri itu ada 5 variabel. Nah, kira-kira variabel mana yang berpengaruh tinggi terhadap pendapatan sehingga bisa meningkatkan nilai koefisien yang 1,87. Kemudian yang kedua, untuk pengaruh tidak langsung sumber daya terhadap pendapatan bawang merah dengan peningkatan infrastruktur ini nilainya 0,565. Ini kan rendah dari dibandingkan sebelumnya. Nah, kira-kira apa yang harus diperbaiki untuk mana yang harus diperbaiki pada peningkatan infrastruktur ini agar supaya nilainya ini bisa lebih baik atau lebih bisa menyamai dengan peningkatan pengembangan agroindustri. Pertanyaan yang berkaitan dengan variabel agroindustri yang berkaitan dengan hubungan tidak langsung sumber daya alam terhadap pendapatan melalui pengelolaan agroindustri, bahwa variabel yang sangat dominan di sini dari variabel pengembangan agroindustri adalah dari hasil analisis uji persepsi terhadap petani terhadap komoditas bawang merah yang kaitannya dengan pengembangan agroindustri, yaitu variabel meningkatnya nilai tambah produk pertanian. Kaitannya dengan hubungan tidak langsung, bahwa di sini nilai analisis jalurnya hubungan tidak langsung itu sebesar 1,087. Asumsi dari riset saya bahwa akan terjadi peningkatan pendapatan bila sumber daya alam ini dikelola
lewat pengembangan agroindustri dengan adanya nilai tambah, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani usaha tani bawang merah. Berkaitan dengan nilai tambah yang dimaksud tersebut, bahwa komoditas bawang merah merupakan salah satu komoditas strategis, bahwa sekarang banyak produk-produk turunan yang bisa dikembangkan sehingga mempunyai nilai tambah terhadap produk bawang merah tersebut. Seperti yang saya sudah jelaskan dan contohkan, adanya produk-produk tambahan yang bisa meningkatkan nilai jual atau nilai jual bila petani mampu mengolah menjadi bahan menjadi, sehingga bisa mendatangkan pendapatan petani. Berkaitan dengan variabel infrastruktur yang sangat rendah, di mana didapat nilai bunga tidak langsung sebesar 0,56, bahwa dalam upaya untuk bisa meningkatkan variabel infrastruktur itu supaya bisa menjadi lebih besar, memang di sini dari hasil riset saya perlu banyak perbaikan atau dukungan yang sangat tinggi guna meningkatkan variabel infrastruktur. Adanya pemerintah daerah dalam proses membackup pengadaan peningkatan infrastruktur yang didukung oleh investor-investor itu mampu secara tidak langsung bisa meningkatkan variabel infrastruktur ini, bisa menjadi lebih tinggi dalam hal meningkatkan pendapatan petani. Terima kasih.